Selamat siang, Ibu Cindy dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Johannes Pengharapan Jombing, NIM 250301020113. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya yang berjudul Pengembangan Rencana Strategis untuk Perusahaan Mitra 10 dalam menghadapi transformasi digital. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis retail secara fundamental. Konsumen kini mengharapkan pengalaman belanja yang seamless, baik secara online maupun offline, dengan akses informasi yang cepat, transparan, dan persona. Mitra 10 sebagai salah satu pemain utama di industri retail, bahan bangunan, dan home improvement di Indonesia, dengan ratusan gerai yang tersebar di seluruh Nusantara, menghadapi tantangan untuk mempertahankan relevansi dan daya saing di tengah disrupsi digital. Transformasi digital menawarkan peluang besar bagi Mitra 10 untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Namun, transformasi ini memerlukan perencanaan strategis yang matang, investasi yang signifikan, dan komitmen dari seluruh organisasi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal Mitra 10 dalam menghadapi transformasi digital? Yang kedua, strategi apa yang tepat untuk mendukung transformasi digital Mitra 10? Yang ketiga, bagaimana rencana implementasi strategi yang efektif dan terukur? Tujuan penulisannya, yang pertama, menganalisis lingkungan bisnis Mitra 10 dalam menghadapi transformasi digital. Yang kedua, merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir, menyusun rencana implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Pertama, analisis lingkungan yang terbagi atas dua, analisis eksternal dan internal. Untuk analisis eksternal tersendiri, yang pertama yaitu adalah analisis PESTAL. Yang pertama, politik. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM dan ekonomi digital melalui program Making Indonesia 4.0 dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Yang kedua, kebijakan pembangunan infrastruktur nasional yang meningkatkan permintaan bahan bangunan. Yang ketiga, regulasi perizinan usaha yang semakin dipermudah melalui sistem online single submission atau yang biasa kita sebut OSS. Yang kedua ada ekonomi. Untuk yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan properti. Kemudian, peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi target market utama produk home improvement. Yang ketiga ada sosial. Perubahan perilaku konsumen yang semakin digital savvy dan mengharapkan kemudahan akses informasi produk secara online. Dan tren DIY yaitu do it yourself yang berkembang di kalangan masyarakat urban, terutama generasi milenial dan Gen Z. Selanjutnya masih bagian dari analisis pastel yaitu teknologi. Penetrasi smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 350 juta perangkat dengan penetrasi internet 77% dari populasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur nasional yang meningkatkan permintaan bahan bangunan. Kemudian perkembangan teknologi cloud computing, AI, dan big data analytics yang memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan. Kemudian ada kemajuan teknologi pembayaran digital, e-wallet, QRIS, Buy Now Pay Later yang memudahkan transaksi online. Kemudian ada lingkungan, yaitu regulasi lingkungan yang semakin ketat, mendorong adopsi praktik bisnis berkelanjutan. Kemudian meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk eco-friendly dan bersertifikat ramah lingkungan. Kemudian aspek selanjutnya itu sosial. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data konsumen. Kemudian peraturan e-commerce dari Kementerian Perdagangan yang mengatur transaksi online. Selanjutnya adalah analisis Porter's Five Forces. Aspek pertama adalah ancaman pendatang baru, yaitu barrier to entry yang cukup tinggi untuk model bisnis fisik seperti investasi toko, inventory, dan supply chain. Kemudian, kemudahan akses teknologi memungkinkan startup untuk masuk dengan model bisnis inovatif. Yang kedua, ada daya tawar supplier. Banyaknya supplier bahan bangunan mengurangi daya tawar individual supplier. Dan untuk brand premium dan produk spesifik, supplier memiliki bargaining power yang lebih tinggi. Kemudian, aspek yang ketiga, daya tawar pembeli, yaitu konsumen memiliki banyak pilihan channel pembelian, seperti toko fisik, online, dan marketplace. Kemudian ada transparansi harga melalui platform digital yang meningkatkan price sensitivity konsumen. Kemudian ada aspek keempat, ancaman produk subsidi, yaitu substitusi langsung untuk produk bahan bangunan relatif terbatas dan model bisnis rental atau sewa peralatan konstruksi sebagai alternatif pembelian.
Dan yang terakhir ada rivalitas kompetitif. Kompetisi ketat antara retail fisik bangunan seperti S Hardware, Informa, depo bangunan. Kemudian ada persaingan dengan marketplace umum seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang menawarkan produk yang serupa. Kemudian kita masuk ke dalam analisis internal. Untuk yang pertama itu ada analisis sumber daya yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber daya tangible, di mana sumber daya tangible ini terdiri dari aset fisik dan aset keuangan. Untuk aset fisik sendiri, yaitu jaringan ratusan toko fisik di lokasi strategis dengan total luas lebih dari ratusan ribu meter persegi. Untuk aset keuangan tersendiri, yaitu stabilitas finansial dengan revenue yang konsisten dan akses ke modal untuk investasi transformasi digital. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya intangible yang terdiri atas brand recognition dan customer database. Untuk brand recognition sendiri, brand Mitra 10 yang sudah dikenal luas di kalangan konsumen dan profesional konstruksi. Kemudian ada customer database, yaitu data pelanggan yang besar, yaitu jutaan transaksi yang dapat dimanfaatkan untuk personalisasi. Kemudian yang ketiga ada kapabilitas organisasi yang terbagi atas dua, yaitu operational excellence dan customer service. Untuk operational excellence sendiri yaitu kemampuan mengelola operasi toko dan supply chain skala besar. Dan untuk customer service-nya itu yaitu tim yang berpengalaman dalam memberikan konsultasi produk kepada pelanggan. Yang keempat itu ada gap kapabilitas digital yang terdiri atas dua, yaitu yang pertama digital infrastruktur dan e-commerce platform. Digital infrastruktur di sini maksudnya ialah sistem IT legacy yang belum terintegrasi penuh. Dan e-commerce platform yang mana maksudnya adalah platform online yang masih dalam tahap pengembangan dengan fitur terbatas. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, di mana brand recognition yang kuat di industri retail bahan bangunan. Kemudian jaringan toko fisik yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada weakness, yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama infrastruktur IT legacy yang belum terintegrasi, dan platform e-commerce yang masih terbatas fiturnya. Kemudian dari segi opportunities, yang pertama pertumbuhan e-commerce 20-30% per tahun dan penetrasi internet dan smartphone yang tinggi. Dari segi aspek trades, yang pertama kompetisi intensif dari marketplace seperti Tokopedia dan Shopee dan munculnya platform digital khusus bahan bangunan. Kemudian masuk ke bagian yang kedua yaitu pengembangan strategi yang terdiri atas dua, yaitu identifikasi alternatif strategi dan analisis pilihan strategi. Untuk identifikasi alternatif strategi sendiri ini terbagi atas empat alternatif. Alternatif yang pertama ialah strategi omnichannel integration, di mana alternatif ini yaitu memanfaatkan kekuatan jaringan toko fisik dan brand recognition untuk mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline, menangkap peluang pertumbuhan e-commerce. Yang kedua ada alternatif strategi data driven personalization atau SO strategi, yaitu memanfaatkan database pelanggan yang besar untuk mengembangkan kapabilitas analytics dan personalisasi, menangkap peluang teknologi AI dan big data. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu strategi digital ecosystem development atau WIO strategi, yaitu mengatasi keterbatasan platform digital dengan membangun ekosistem digital komprehensif, menangkap peluang vintage dan teknologi enablers. Yang keempat, yaitu alternatif keempat, strategi operational excellence through digitalization atau SW strategi, yaitu mengatasi infrastruktur IT legacy dengan fokus pada digitalisasi operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian kita masuk kepada analisis pilihan strategi. Yang pertama ada analisis TOS metric. TOS Matrix membantu mengidentifikasi strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis TOS, strategi yang direkomendasikan untuk Mitra 10 adalah kombinasi strategi dengan prioritas bertahap. Kemudian untuk rekomendasi strategi prioritasnya itu ada 4, ada 3 maksud saya, yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Untuk prioritas pertama yaitu Omnichannel Integration Strategi untuk tahun pertama sampai tahun kedua. Fokus utama pada integrasi channel online atau offline untuk memberikan customer experience yang seamless sambil memanfaatkan aset fisik yang sudah ada. Untuk prioritas yang kedua yaitu Operational Excellence through Digitalization untuk tahun pertama sampai ketiga, yaitu modernisasi infrastruktur IT dan digitalisasi proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang
ketiga ada prioritas ketiga yaitu data driven personalization dan digital ecosystem untuk tahun kedua sampai keempat, yaitu pengembangan kapabilitas analytics dan ekosistem digital untuk diferensiasi dan value creation jangka panjang. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu penyusunan rencana strategis. Yang pertama itu untuk rencana strategis, yang pertama rencana aksi strategis. Rencana implementasi disusun dalam 3 fase selama 4 tahun pendekatan bertahap atau phased approach untuk meminimalkan risiko dan memastikan quick wins di setiap tahapan yang terdiri dari 3 fase. Untuk fase yang pertama yaitu foundation dan quick wins. Untuk tahun pertama bulan 1 sampai bulan 12. Tujuannya membangun fondasi teknologi dan mencapai quick wins untuk membangun momentum. Untuk fase yang kedua yaitu omnichannel expansion dan integration. Untuk tahun kedua bulan 13 sampai 24. Tujuannya untuk full scale omnichannel implementation dan operational digitalization. Untuk yang ketiga ada fase ketiga yaitu advanced analytics and ecosystem. Itu untuk tahun ketiga sampai keempat. Tujuannya diferensiasi melalui data analytics dan value add service. Kemudian setelah itu ada alokasi sumber daya yang terdiri dari 3, sumber daya manusia, investasi teknologi, dan investasi operasional. Kemudian ada Key Performance Indicator atau yang biasa kita sebut KPI. KPI ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan transformasi digital yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, Business Growth KPIs, yang kedua Operational Excellence KPI, yang ketiga ada Customer Experience KPI, dan Digital Maturity KPI. Dan yang keempat ada manajemen risiko dan mitigasi. Identifikasi risiko dan strategi mitigasi untuk keberhasilan implementasi transformasi digital. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penjabaran tadi ialah yang pertama, Mitra 10 memiliki fondasi yang kuat dengan jaringan toko fisik yang luas, brand recognition yang baik, dan hubungan yang solid dengan supplier. Aset-aset ini dapat menjadi competitive advantage jika diintegrasikan dengan kapabilitas digital yang tepat. Dan yang kedua, peluang transformasi digital sangat besar mengingat pertumbuhan e-commerce yang pesat, penetrasi internet yang tinggi, dan dukungan ekosistem teknologi yang semakin matang. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.